leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Keluarga adalah rumah, tempat kita kembali setelah kita berjuang habis-habisan melawan dunia yang tidak adil ini. Keluarga adalah kertas, di mana kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita tanpa ada yang menjudge. Setiap orang punya arti tersendiri tentang keluarga. Terlepas dari semua makna keluarga tadi yang terkesan memiliki gambaran yang positif, dalam beberapa kasus keluarga juga bisa menjadi sumber masalah kita, seperti yang dialami oleh Sheena Bora dan keluarganya. Sebelum kita menyelami kasus ini lebih dalam, pertama-tama kita harus membahas background Sheena dan keluarganya terlebih dahulu. Sheena lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1997 dari pasangan suami istri Siddhartha Das dan Puri Bora yang kemudian mengganti namanya menjadi Indrani. Hubungan asmara Siddhartha dan Indrani berawal saat mereka berdua secara tidak sengaja bertemu di kampus. Dan setelah berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi semakin serius dan alhasil mereka berdua dikaruniai dua orang anak yaitu Mikhail dan Sheena. Tapi sayangnya, pernikahan Siddhartha dan Indrani harus berakhir karena perbedaan tujuan hidup. Indrani yang mempunyai ambisi dan keinginan yang tinggi akhirnya harus melepaskan Siddhartha yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan dan anak-anaknya demi menggapai semua keinginannya. Setelah pernikahan Indrani dengan mantan suaminya berakhir, Indrani mulai menata diri dan menyiapkan rencana untuk memulai lembaran baru hidupnya. Sayangnya, Sheena dan Mikhail tidak masuk dalam rencana hidupnya. Alhasil, dia mengirim Sheena dan Mikhail untuk tinggal bersama nenek mereka di daerah Gua Hati, sementara dia belajar ilmu komputer di Kokalta pada tahun 1997. Segala pengorbanan dan jerih payah Indrani akhirnya membuahkan hasil, di mana dia berhasil menggait pacar kaya raya barunya yaitu Sanjeev untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama INX Service. Meskipun segalanya sudah bisa dibilang berjalan sesuai dengan rencananya seperti mempunyai karir yang cemerlang dan mempunyai pasangan yang mapan, tetapi Indrani nampaknya masih merasa belum puas dengan apa yang dia punya. Di mana pada tahun 2002, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sanjeev. Tidak butuh waktu lama bagi Indrani untuk mendapatkan pasangan baru. Belum 1 tahun pernikahannya dengan Sanjeev berakhir, Indrani menikah untuk yang ketiga kalinya dengan seorang pria bernama Peter Mukherjee. Peter adalah orang yang cukup terpandang di India. Dia adalah CEO dari Star India. Sebelum menikah dengan Indrani, Peter sudah pernah menikah. Dan dari pernikahan itu, dia dikaruniai 2 orang putra yang salah satunya bernama Rahul Mukherjee. Tentu saja, orang seperti Peter ini mempunyai banyak koneksi yang kuat dan uang yang banyak. Dan kebetulan, setelah Indrani dan Peter menikah, INX Service mulai melakukan ekspansi besar-besaran. Apakah ini the real effect orang dalam? Di masa ini bisa dibilang Indrani sedang living her dream, menikah dengan seorang pria yang dicintainya dan memiliki karir yang didamba-dambakannya. Dan semua keglamoran ini membuatnya lupa dengan kedua anaknya yaitu Sheena dan Mikhail. 2672 km dari tempat tinggalnya saat itu, putrinya Sheena sedang merayakan ulang tahun ke-14-nya tanpa kehadiran ibunya. Dan saking kecewanya Sheena dengan ibunya, dia sampai menulis secarik surat yang berisi seperti ini. Happy birthday to me, tapi aku gak happy. Tampaknya aku tidak punya apa-apa di hidupku. Masa depanku terlihat tidak jelas. Bagiku hanya depresi yang menyelimutiku dari segala sisi. Hidup yang memuakkan. Aku benci ibuku. Perempuan itu bukanlah seorang ibu. Dia adalah seorang penyihir. Terlepas dari rasa bencinya terhadap ibunya,
Di dalam hati kecil Sheena masih tersimpan rasa sayang dan rindu kepada ibunya. Pada tahun 2006, Sheena yang mengetahui bahwa ibunya tinggal di Mumbai sempat menghubungi ibunya untuk meminta tinggal bersamanya sembari melanjutkan pendidikannya. Indrani pun mengiyakan permintaan putrinya itu dengan satu syarat, yaitu Sheena harus memperkenalkan dirinya sebagai adik Indrani kepada orang-orang terdekat Indrani. Edan kan? Dengan berat hati, Sheena pun setuju dengan persyaratan aneh yang diberikan ibunya demi bisa menghabiskan waktunya berada di dekat ibunya. Kehidupan keduanya berubah drastis setelah mereka berdua tinggal bersama. Bagi Indrani, hidupnya menjadi rumit semenjak putrinya datang. Dan bagi Sheena, hidupnya menjadi sedikit lebih baik semenjak dia tinggal bersama ibunya. Apalagi, Sheena saat itu bertemu Rahul dan keduanya mulai menyukai satu sama lain. Di waktu itu, Rahul dan Sheena tercatat beberapa kali hangout dan hubungan mereka menjadi semakin dekat dan semakin panas. Pada tahun 2008, mereka berdua akhirnya resmi berpacaran. Indrani yang mengetahui hubungan Rahul dan Sheena pun merasa tidak senang karena Sheena yang notabene adalah anak kandungnya berpacaran dengan Rahul anak tirinya. Tentu saja, jika ada orang yang mengetahui hal ini, akan sangat berbahaya dan mengancam image dan reputasinya. Karena tidak ingin semua yang dibangunnya saat ini hancur karena hubungan putrinya, Indrani pun memutuskan untuk memulangkan Sheena ke rumah neneknya. Anehnya, tidak lama setelah dia dipulangkan ke rumah neneknya, Sheena tiba-tiba jatuh sakit. Dan untuk menghilangkan kecurigaan, Indrani pun secara konsisten mengirim obat kepada putrinya. Di sisi lain, Rahul yang mengetahui bahwa belahan hatinya sedang sakit memutuskan untuk pergi menemui Sheena. Saat tiba di kediaman nenek Sheena, Rahul langsung terkejut saat dia melihat kondisi Sheena yang sangat lemah dan kesakitan. Satu hal yang saat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya adalah jika selama ini Sheena memang diberikan perawatan yang tepat, keadaannya tidak mungkin seburuk ini. Rahul yang semakin khawatir dengan keadaan Sheena kemudian memutuskan untuk membawa Sheena ke rumah sakit. Dan saat itu, dia mendapatkan sebuah informasi yang mengejutkan dari dokter yang menangani Sheena. Ternyata, selama ini Indrani memberikan obat yang digunakan untuk pasien skizo kepada putrinya. Dan setelah Sheena berhenti mengkonsumsi obat yang diberikan ibunya, keadaannya pelan-pelan mulai membaik. Setelah berhasil melewati peristiwa kritis ini, rasa cinta antara Rahul dan Sheena pun semakin menguat. Dan akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk menjauhkan Sheena dari ibunya. Dan pada tahun 2009, mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, Sheena dan Rahul resmi bertunangan. Tentu saja, Indrani yang mendengar kabar pertunangan putrinya merasa kecewa. Tetapi, rasa kecewanya ini sedikit terobati dengan melejitnya karirnya, di mana Indrani saat itu diangkat menjadi CEO dari IDX Media, perusahaan yang didirikannya bersama mantan suaminya. Pada tahun 2012, hubungan antara Indrani dan Sheena menjadi semakin buruk. Tapi anehnya, di tengah keruhnya hubungan mereka, Indrani tiba-tiba mengajak Sheena untuk makan malam. Pada tanggal 24 April, Rahul menjemput Sheena yang saat itu sudah pulang kerja dan mengantarnya pulang untuk siap-siap dinner dengan ibunya. Saat itu, Indrani meminta Sheena untuk datang ke suatu tempat agar dia bisa menjemputnya. Sheena pun kelihatan nervous saat berada di perjalanan bersama Rahul. Saat mereka sudah sampai di tempat itu, Rahul melihat Indrani dan 2 orang pria lainnya duduk di dalam mobil berjenis Opel Corsa. Saat itu, pria pertama duduk di kursi pengemudi dan pria kedua duduk di kursi penumpang.
Dan dari dua pria itu, Rahul mengenali salah satunya yaitu Sanjeev Khanna, mantan suami dari Indrani. Sheena kemudian keluar dari mobil Rahul dan melambaikan tangannya sembari masuk ke mobil yang ditumpangi ibunya. Dan dia mengatakan kepada Rahul kalau dia mungkin akan kembali pada malam hari karena mereka akan pergi makan malam dan mungkin juga mereka akan pergi minum-minum sedikit. Rahul tidak merasa khawatir sama sekali terhadap tunangannya. Lagi pula, Sheena dinner sama keluarganya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada jam 8 malam, Sheena tak kunjung pulang dan Rahul juga tidak mendapatkan kabar apapun dari tunangannya itu. Rasa khawatir pun mulai menyerang batin Rahul. Apalagi ketika dia menelepon Sheena, teleponnya tidak aktif. Keanehan ini tidak berhenti di sini saja. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan beberapa pesan dari Sheena yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia saat itu ingin nginep di rumah ibunya. Rahul merasakan ada kejanggalan setelah membaca pesan itu. Soalnya, sebelumnya Sheena bersikeras mengatakan bahwa dia akan langsung pulang setelah dia dinner dengan ibunya. Rahul kemudian terus menelepon dan meng-SMS Sheena. Tetapi, respon yang diberikan Sheena menjadi semakin aneh. Saat itu, Sheena mengatakan kepada Rahul bahwa dia ingin putus karena dia sudah menemukan laki-laki lain. Tentu saja, Rahul tidak mempercayai pesan itu karena sebelumnya hubungan mereka berdua baik-baik saja. Hari demi hari berlalu tanpa adanya kabar dari Sheena. Suatu hari, alamat email Sheena mengirimkan surat pengunduran diri ke tempat kerjanya. Dari sini, kita bisa melihat kalau Sheena mencoba untuk memutuskan segala koneksinya dengan orang-orang yang dia kenal dan tempat kerjanya. Rahul yang tak kunjung mendapatkan kabar dari tunangannya, kemudian memutuskan untuk melaporkan hilangnya Sheena ke polisi. Tetapi, saat itu petugas polisi tidak memberikan respon yang baik. Tidak menyerah di situ saja, Rahul kemudian memasukkan laporannya ke berbagai kantor polisi lain. Dan anehnya, mereka semua menolak laporan Rahul. Dan salah satu polisi dari salah satu kantor polisi yang menolak laporan Rahul mengatakan bahwa Sheena adalah wanita dewasa yang sudah memutuskan move on dari Rahul. Rahul yang sudah mulai kehilangan harapannya pun akhirnya mendatangi Indrani dan langsung bertanya kepada wanita itu. Dan wanita itu mengatakan bahwa saat ini Sheena sedang dalam keadaan tidak bahagia dan dia telah pindah ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Rahul yang sudah mencoba berbagai cara untuk mengetahui di mana tunangannya pun akhirnya menyerah karena semua orang seolah-olah mengacuhkannya. Dan pada tanggal 24 April tahun 2012 adalah hari terakhirnya melihat tunangannya tercinta. Kita maju ke tahun 2015, di mana Sheena telah menghilang dalam keheningan selama 3 tahun. Tetapi, secara tidak terduga, keheningan itu pun pecah setelah pihak berwajib secara tidak sengaja menemukan seorang pria yang membuang sebuah tas yang berisi beberapa becek. Pria itu pun langsung ditangkap dan diinterogasi. Dan nama pria itu adalah Shamvar Pituram Rai, orang asli Mumbai yang pernah bekerja dengan Indrani Mukherjee. Saat diinterogasi, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia mencoba untuk membuka lembaran baru. Dan untuk membuktikan niat baiknya, dia bersedia untuk membongkar tindak kejahatan yang terjadi 3 tahun lalu. Di dalam interogasi itu, dia mengakui kalau dia adalah seorang pengemudi yang terlibat dalam kasus pelenyapan nyawa Sheena Bora yang terjadi 3 tahun lalu. Menurut Syam, pada bulan April tahun 2012,
Indrani datang kepadanya dan memintanya untuk membantunya melenyapkan saudarinya. Dengan imbalan Indrani akan membackup seluruh biaya kesehatan keluarganya dan berjanji akan membiayai pendidikan anaknya. Tentu saja, imbalan yang diberikan Indrani sangat menggiurkan, apalagi Syam hanya diberi tugas sebagai seorang supir. Dan setelah mempertimbangkan berbagai keuntungan yang bisa dia dapat, Syamfar pun akhirnya dengan terpaksa menerima tawaran Indrani. Pada tanggal 24 April tahun 2012, Syam, Indrani, dan Sanjeev menjemput Sheena di salah satu kampus negeri di kota Mumbai. Sheena kemudian didudukan di kursi belakang di samping ibunya. Dan setelah Sheena masuk ke dalam mobil, Indrani memberikan segelas minuman kepada putrinya itu. Dan tidak lama setelah meminum minuman itu, Sheena kehilangan kesadarannya. Indrani pun langsung memerintahkan Syam untuk berhenti di belakang gang terpencil setelah Sheena sudah sepenuhnya tidak sadarkan diri. Sanjeev dan Syam langsung pindah ke kursi belakang sesuai dengan perintah yang diberikan Indrani. Dan setelah itu, Indrani memerintahkan Syam untuk meletakkan tangannya di mulut Sheena saat Sanjeev memegangi rambut Sheena. Dan tidak lama kemudian, menurut keterangan yang diberikan Syam, Indrani langsung mencuk putrinya tanpa keraguan sama sekali sampai Sheena lewat. Setelah melakukan hal itu, Indrani kemudian memerintahkan Syam untuk pergi ke apartemennya dan kemudian mereka bertiga memasukkan Sheena ke dalam sebuah tas jinjing. Setelah berhenti sebentar di apartemen Indrani, mobil yang ditumpangi mereka bertiga kelihatan berhenti di sebuah hutan berjarak 60 mil dari apartemen Indrani. Dan setelah itu, mereka kemudian membawa tas itu ke dalam hutan, meletakkan tas itu di dalam hutan, dan langsung membakar tas itu. Setelah mendengar kesaksian Syam, polisi langsung menyadari bahwa tubuh Sheena sudah pernah mereka temukan 2 tahun lalu. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa mengidentifikasi temuan itu tanpa adanya asumsi koneksi DNA, karena temuan itu hampir semua bagiannya sudah terbakar. 4 hari setelah pengakuan Syamfar, Indrani dan Sanjeev pun ditangkap polisi pada tanggal 25 dan 26 Agustus tahun 2015. Penangkapan ini tidak berhenti di sini saja, di mana beberapa bulan kemudian Peter Mukherjee juga ditangkap dengan tuduhan yang sama. Di awal-awal persidangannya, Indrani bersikeras bahwa Sheena masih hidup dan dia saat ini sedang berada di Amerika untuk kabur dari tunangannya. Tetapi, pernyataan yang diberikan Indrani semakin dipertanyakan kebenarannya setelah tes DNA yang dilakukan kepada sisa-sisa tubuh yang ditemukan polisi sama persis dengan DNA dari Indrani dan Sheena. Tidak hanya itu, tes DNA ini sekaligus membongkar status Sheena yang ternyata adalah anak biologis Indrani. Tetapi, Indrani masih menyangkal kalau Sheena adalah putrinya, meskipun bukti yang sudah ada jelas-jelas membuktikan kalau Sheena adalah anak biologisnya. Dan penyangkalan ini akhirnya selesai setelah beberapa bulan kemudian. Indrani yang merasa dirinya mulai terpojok pun akhirnya menggunakan power of money-nya untuk menyewa lawyer terbaik untuk menyelamatkan dirinya. Alhasil, persidangan ini berjalan berlarut-larut dan semua informasi di kasus ini menjadi membingungkan. Ketika arah angin sudah berada di sisinya, Indrani dengan tegas menolak semua tuduhan dan mengatakan kalau Sheena saat ini masih hidup di Amerika. Dan keadaan Indrani pun semakin di atas angin ketika berbagai bukti milik CBI ditolak. Bahkan, rekonstruksi tengkorak, perbandingan DNA, analisis, dan 100 saksi masih belum bisa membuat Indrani bersalah dalam kasus ini. Dan jatuhnya persidangan kasus pelenyapan Sheena pun ditandai dengan bebasnya Peter Mukherjee dengan jaminan pada bulan Agustus tahun 2020, Indra Mukherjee pada bulan Mei tahun 2022, Syam dan Sanjeev pada bulan Mei tahun 2022.
Lah terus gimana nasib Rahul? Setelah mereka berempat bebas, anehnya Rahul seolah-olah dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Bahkan, dia beberapa kali dipanggil interogasi sampai saat ini. Tentu saja, Rahul menolak semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Dia mengatakan kalau Indrani selalu menghalangi hubungannya dengan Sheena. Tidak hanya itu, selama bertahun-tahun proses pengadilan, karakter dan kehidupan Rahul ditarget dan digali oleh tim pembela Indrani. Dan hal ini membuat Rahul takut bahwa di masa depan dia akan dijadikan tersangka. Dan sampai video ini tayang, penyelidikan atas kasus hilangnya nyawa Sheena Bora masih berlangsung.